saya hormati Mama Gembala dan juga Bapak Pendeta, serta tokoh-tokoh jemaat dan juga Bapak Ibu, adik-adik saya sekalian di gereja Gemah Injil Pujenta. Mengawali arahan saya, mungkin saya sedikit mengutip dari visi gereja saat ini, yaitu bertumbuh, bertambah dan juga berdampak. Tentu kita semua sebagai orang beriman sudah tahu makna daripada apa visi gereja itu, bahwa harus bertumbuh, bertambah dan juga berdampak. Kalau orang Kristen itu dalam bergereja, kalau dia secara iman itu setiap hari dia tidak ada pertambahan atau dia tidak bertumbuh juga, maka pasti dia tidak akan berdampak. Dan juga di dalam masyarakat pun demikian. Tentu dia tidak akan membawa dampak yang baik kalau kelakuan dalam kehidupan kesehariannya itu tidak benar. Semua ini juga berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang pembinsa, di mana yang pertama yaitu masalah Kamtibmas. Kamtibmas ini merupakan suatu kebutuhan daripada semua orang untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan nyaman. Tetapi kalau di lingkungan tersebut ada orang-orang atau oknum tertentu yang membuat kegaduhan dan kekacauan dan juga masalah-masalah hukum yang merugikan orang lain, tentu itu tidak dibenarkan. Di NTT termasuk Alor ini masih dalam PPKM level 3. Nah, PPKM level 3 ini bukan berarti bahwa kasus positif COVID ini bertambah terus, bukan. Tetapi karena tingkat partisipasi atau keinginan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 ini masih sangat rendah. Namun dari Bapak Dandim dan Bapak Kapolres melalui kami para babinsa dan juga Babin Kamtibmas untuk di wilayah terus kami mensosialisasikan ini kepada masyarakat supaya selain kita mematuhi protokol kesehatan, tetapi kita juga dengan sendiri keinginan sendiri untuk mau mengikuti vaksinasi supaya ya mudah-mudahan diharapkan dari Bapak Dandim dan Pak Kapolres mengharapkan kalau bisa di akhir Desember ini kita bisa mencapai ya 70% supaya kita bisa kembali ke kehidupan yang normal seperti dulu sebelum adanya pandemi. Itu harapan kita. Karena kalau kita tidak vaksin juga kemana-mana menyulitkan kita juga. Apa tahu ke depan ada aturan-aturan yang dirubah, segala sesuatu pengurusan terkait administrasi harus menggunakan vaksinasi, maka itu menyulitkan kita masyarakat. Atau mungkin dirubah harus ada berbayar, maka kita yang sulit. Jadi manfaatkan kesempatan yang pemerintah kasih ini, masih gratis, kita ikut. Itu juga untuk kesehatan kita, dan juga keluarga, dan juga orang lain. Dan juga yang berikut terkait dengan penerimaan calon prajurit TNI AD, yaitu baik perwira, bintara, dan tamtama. Intinya adalah kita menyiapkan dan mengarahkan anak-anak kita yang SMA kelas 2 atau mungkin dari kelas 1 lah. Kita mulai arahkan mereka supaya tidak merokok, tidak minum minuman keras atau minum mabuk, tidak suka mete-mete sampai larut malam, akhirnya membuat kesehatan dia terganggu. Kita arahkan mereka untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk dia berolahraga, menyiapkan dirinya, menjaga kesehatannya, supaya ketika dia nanti berkompetisi untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit, ya bisalah anak-anak kita ini bisa mendapatkan peluang untuk menjadi anggota prajurit TNI AD, dan mungkin bisa juga menjadi prajurit TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan bahkan mungkin kepolisian. Nah, orang tua harus kita mengarahkan, tugas kita adalah mengarahkan mereka supaya anak-anak kita ini ke depan jadi baik. Itu harapan kami, dan juga terutama saya sebagai babinsa. Saya minta supaya adik-adik saya yang masih SMA, kalau butuh bimbingan datang ke saya, tidak apa-apa, nanti saya arahkan. Saya arahkan supaya bagaimana kita menyiapkan mereka supaya ke depan mereka bisa berkompetisi yang sehat, yang baik. Jangan Bapak Mama percaya dengan iming-iming harus bayar baru lulus. Tidak ada. Masuk tentara itu gratis. Yang perlu dibayar adalah dengan doa saja. Kalau kita sudah berdoa dan kita berusaha bekerja, pasti kita lulus. Jadi tidak ada istilah bayar-bayar baru lulus, tidak ada. Semua gratis. Itu masalah masuk prajurit TNI. Yang berikut, ya saya kembali menegaskan lagi bahwa kita di dalam suasana seperti ini, ya protokol kesehatan tetap kita perhatikan, dan memang kita di wilayah Kabola ini sudah 80%
masyarakatnya sudah tervaksin. Untuk Kabola ini kecamatan urutan ketiga yang mencapai 80%. Tapi kita jangan berbangga dari itu, kita berupaya kalau bisa 100% supaya kita benar-benar aman. Dan yang berikut mungkin tadi ada surat yang disampaikan menyangkut dengan pajak bumi bangunan. Ya, bagi masyarakat yang sebagai wajib pajak, kalau memang belum melunasi, kita lunasi. Lunasi sebagai orang yang beriman, orang yang bernegara, ya itulah kewajiban kita untuk membayar pajak. Dan juga menyangkut yang pembangunan di gereja ini tadi disampaikan oleh seksi pembangunan, yaitu menjadi perhatian bersama dari jemaat, karena kalau bukan kita yang berbuat, tentu orang lain tidak akan berbuat. Kita harus berbuat dulu, baru kita berdoa, pasti Tuhan datangkan orang-orang untuk bisa memberikan pertolongan kepada kita. Tapi kalau kita sendiri tidak mau berdoa dalam perbuatan kita yang baik, di dalam kontribusi untuk membangun gereja ini, ya tidak mungkin Tuhan mengutus orang lain untuk datang seperti itu. Dan mungkin saya minta juga dukungan dari Mama pelayan, pendeta, dan juga Bapak Mama semua. Mungkin dalam di tempat ini ada informasi-informasi terkait dengan masalah Kamtibmas atau hal lain, bisa diinformasikan ke saya. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.